Of August 10, 2019, convicted sex offender Jeffrey Epstein was discovered dead in his cell at the Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan. 10 Agustus tahun 2019, seluruh dunia terkejut. Orang yang memegang rahasia tergelap para petinggi dunia ditemukan tewas di selnya. Tidak ada rekaman CCTV, penjaga tertidur, dan protokol keamanan dilanggar. Apakah ini murni pilihan terakhirnya? Atau sebuah cara untuk memastikan dia tidak pernah bicara di pengadilan? Dia bukan lahir dari keluarga kaya. Epstein adalah guru matematika yang mendaki tangga sosial dengan kecerdasan dan manipulasi. Dia berteman dengan miliarder Les Wexner yang memberinya akses ke harta tak terbatas. Dari sinilah, Epstein membangun citra sebagai filantropis untuk menutupi niat aslinya. Pulau pribadi ini bukan sekadar tempat berlibur. Berdasarkan temuan FBI, pulau ini adalah pusat komando. Epstein dan asistennya, Ghislaine Maxwell, membangun jaringan perekrutan yang sistematis. Di sini kita bahas bagaimana ia memanfaatkan jet pribadinya untuk membawa tamu-tamu VIP ke wilayah yang tidak terjangkau hukum. Mari kita bahas pulau ini. Penduduk lokal menyebutnya Pulau Pedro. Pihak berwajib menemukan bangunan unik berbentuk kuil dengan pintu yang tampak palsu. Para penyintas memberikan kesaksian serupa, sebuah sistem yang membuat mereka tidak berdaya, terisolasi oleh lautan, dan dipaksa melayani tamu-tamu VIP. Lalu ada pesawatnya, Boeing 727, yang dijuluki Lolita Express. Log penerbangannya adalah mimpi buruk bagi banyak tokoh dunia. Nama-nama besar muncul di sana, dari mantan presiden hingga pangeran. Pertanyaannya, apakah mereka hanya menumpang? Atau mereka tahu apa yang terjadi di kabin belakang? The former U.S. attorney who negotiated Jeffrey Epstein's 2008 plea deal testified before the House Oversight Committee today. CNN's Cheryl Hubbard has a closer look at what we learned during that testimony. Tahun 2008, dia hampir tamat. Namun, terjadilah hal paling gila dalam sejarah hukum IAS, Non-Prosecution Agreement. Epstein diizinkan mengaku bersalah atas dakwaan ringan, hanya dipenjara 13 bulan, dan boleh keluar setiap hari untuk bekerja. Siapa yang menekan jaksa saat itu? Mengapa hukum seolah bertekuk lutut padanya? A Miami Herald investigation in 2018 described that non-prosecution agreement as the, quote, deal of a lifetime. Democrats in the room today say Acosta defended the agreement. Now, it's very clear that Alex Acosta ran a deeply flawed investigation of the U.S. case. That's clear. He also would not admit that Mr. Epstein received a sweetheart deal. 1 dekade kemudian, kebenaran tak lagi bisa dibendung. Investigasi Miami Herald membuka kembali luka lama. Epstein ditangkap di Bandara Teterboro. Kali ini, dunia menuntut jawaban. Tapi, hanya beberapa minggu kemudian, dia ditemukan tewas. Teori konspirasi meledak. Tagar #Epstein didn't kill himself menjadi tren global. Bahkan, ahli patologi yang disewa keluarga menyatakan ada bukti patah tulang leher yang lebih mirip dengan pencekikan daripada gantung. Apakah dia dibungkam agar nama-nama di buku hitamnya tetap aman? Former NYPD detective, private investigator, who spoke with CBS News says that does complicate things. It appears this was handled as if it were a suicide scene and not necessarily a possible crime scene or murder scene. Also noted, lack of evidence markers in the photos. The former NYPD detective said not the clumsiness, but the lack of thoroughness with the photo taking itself is an issue. That there seems to be a failure to follow some basic or traditional forensic tests and exams. All of that can complicate an investigation and raise questions. Apa yang ditemukan FBI di kediamannya? Ribuan foto, rekaman tersembunyi, dan buku hitam berisi nomor telepon orang paling berkuasa di bumi. Muncul teori kuat. Apakah Epstein seorang aset intelijen? Banyak yang menduga ia menggunakan rekaman rahasia di rumahnya sebagai alat pemerasan blackmail untuk mengendalikan kebijakan dunia. Meskipun Epstein telah tiada, perjuangan para korban belum berakhir. Ghislaine Maxwell akhirnya divonis 20 tahun penjara pada ke-2022. Ini adalah kemenangan kecil. Namun banyak sosok besar lainnya yang namanya ada dalam dokumen pengadilan masih melenggang bebas. Keadilan seringkali berjalan lambat, terutama saat berhadapan dengan tembok kekuasaan.
Kasus Jeffrey Epstein bukan hanya tentang satu pria jahat. Ini adalah cermin retak dari sistem kita. Bagaimana uang dan koneksi bisa menciptakan dunia paralel di mana hukum tidak berlaku. Terima kasih telah menyimak Misteri Tanpa Jejak. Ingat, kegelapan hanya bertahan selama tidak ada yang membawa cahaya. Jangan lupa subscribe, dan mari kita terus mencari kebenaran yang tertimbun. Kita belajar bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar tanpa jejak.